Hai semuanya, apa kabar? Saya sangat baik. Film yang akan saya bahas di sini adalah film indie Amerika Serikat berbudget rendah, berjudul Harpoon, yang tayang pada tahun 2019. Film ini sangat menggembarkan dunia saat itu. Bahkan Rotten Tomatoes memberikan rating sebesar 97%. Baiklah, langsung saja ke ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pengangguran kelas kakap bernama Jonah yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya. Ia bermaksud untuk menaburkan abu jenazah orang tuanya sebagai wujud penghormatan terakhirnya. Kemudian sahabatnya Richard menelponnya untuk mengunjunginya. Richard merupakan anak keluarga mafia yang kerjaannya berfoya-foya dengan sahabatnya Jonah dan Sasha. Sesampainya di rumah Jonah, ia langsung menghajarnya sampai berdarah-darah. Jonah pun kalah kuat dengan tenaga kuda Richard. Kemudian datanglah Sasha melerai mereka berdua. Akibat perbuatan Richard, rahang Jonah pun patah dan abu jenazah orang tuanya berserakan. Rupanya tindakan brutalnya itu dikarenakan rasa kecurigaan terhadap Jonah yang menjumpai Sasha yang merupakan pacarnya. Tuduhan ini berdasarkan kiriman SMS dari Jonah yang ia pergoki dari ponsel Sasha. Setelah ada penjelasan dari mereka berdua dan bukti yang kuat, Richard merasa bersalah. Richard menyatakan rasa bersalahnya dan ingin menebusnya dengan mengajak mereka berwisata dengan kapal mewahnya di lautan. Tak hanya itu, dia dihukum untuk membawa semua perlengkapan dan kebutuhan selama wisata. Ia juga tak dihiraukan sama sekali meskipun ia meminta tolong. Karena merasa diabaikan mereka berdua, Richard ingin suasana seperti dulu lagi dan meminta untuk tidak mengungkit persoalan ini lagi. Jonah mengusulkan bahwa itu bisa diberikan jika dia bersedia dipukul olehnya. Keduanya pun memukulnya di muka dan di perut, dan keadaan kembali seperti semula. Kemudian mereka bertiga berkumpul di dok kapal untuk menabur abu jenazah orang tua Jonah dengan hikmat. Kapal bergerak cepat menuju jauh ke tengah lautan. Mereka bersantai menikmati bir dan menari. Mereka sangat bersenang-senang hari itu. Tak berapa lama Richard mengungkit kembali persoalan tadi dengan Jonah. Dengan halus ia mengiring Jonah untuk mengaku tentang kejadian waktu itu dengan Sasha. Namun Jonah memintanya untuk melupakan hal itu dan dia berpamitan untuk memancing. Richard yang tidak puas dengan jawaban Jonah berbalik menyerang Sasha dengan pertanyaan yang sama. Sambil membawa harpun, ia pun menginterogasi. Kali ini dia juga tak mendapat pengakuan. Ia pun berpikir cepat, berjalan pelan menuju ke tempat Jonah yang sedang memukul hasil tangkapannya. Richard mengarahkan harpun yang dia bawa ke arah Jonah. Ia memintanya untuk mengakui perbuatannya dengan Sasha. Ketika Jonah terdesak, Sasha memukul kepala pacarnya dengan botol dan ia pun pingsan. Sasha memegang harpun itu untuk disingkirkan. Namun ternyata Richard berpura-pura pingsan. Ia berdiri lalu menjotos muka Jonah sampai jatuh ke laut. Richard berusaha merebut harpun yang dipegang Sasha. Sasha mengarahkan harpunnya ke arah pacarnya, namun malah mengenai Jonah yang perlahan naik ke atas kapal. Sasha berlari menuju ruangan kapal untuk meminta bantuan lewat radio kapal. Dengan cepat Richard membanting radio itu dan mencekik leher pacarnya sampai hampir kehilangan nyawa. Beruntung Jonah menyelamatkannya dengan cara memukulnya dengan harpun. Kepalanya berdarah banyak. Sangat tidak mungkin bahwa dia masih hidup. Kemudian tubuh Richard dipindahkan untuk diceburkan ke laut dengan cara unik. Setelah tercebur ke laut, rupanya Richard masih hidup dan mengumpat atas tindakan mereka berdua. Jonah dan Sasha berniat untuk meninggalkan Richard dengan cara membajak kapalnya, namun kuncinya ada pada Richard. Dengan perasaan was-was mereka menolong Richard untuk dibawa ke atas kembali. Untuk mengantisipasi kegilaan Richard, Jonah membuang semua benda yang dinilai bisa melukai ke laut, termasuk botol bir. Sesampainya Richard di atas kapal, ia mencoba untuk menghidupkan mesinnya, namun kapal mesin tidak bisa dihidupkan. Akhirnya mereka bermalam di laut.
Mereka semua panik. Semua berusaha memikirkan cara untuk bisa pulang. Panggilan radio tidak bisa diandalkan, dikarenakan kapal mereka sangat jauh dari rute jalan kapal. Richard kembali menyinggung masalah perselingkuhan lagi. Dia menyerang tangan Jonah yang sakit itu. Kemudian Sasha berkata kepada Richard bahwa ada wanita hamil datang kepadanya beberapa waktu lalu. Wanita itu menginginkan bayi itu, namun pacarnya menginginkannya aborsi. Kemudian besoknya wanita itu meninggal karena perutnya ditikam hingga tewas. Richard mengatakan bahwa dia tidak membunuh wanita itu, namun Sasha tidak mempercayainya. Kemudian mereka berdiskusi tentang persediaan makanan dan air. Menurut perkiraan mereka, itu hanya bertahan sampai 1 hari saja. 5 hari kemudian, mereka masih berjuang menahan perut yang lapar dan kehausan. Kondisi tubuh Richard dan Sasha sangat sehat untuk melempar burung yang terbang sesekali dengan maksud diminum darahnya. Sedangkan Jonah, ia masih berkutat menahan sakit pada tangan kirinya yang kini menjadi tetanus. Setelah berjuang keras, mereka mendapatkan seekor burung. Sejak saat itu, mereka bertahan hidup dengan cara meminum darah burung. Tangan Jonah makin parah. Malam itu dia tidak bisa tidur. Ia mengerang kesakitan. Semuanya terbangun dan prihatin dengan kondisi Jonah. Timbullah ide untuk memotong tangannya agar infeksinya tidak menyebar ke anggota tubuh lainnya. Karena tidak ada pisau, maka bekas botol bir yang sudah habis dipecah menjadi serpihan. Lalu Jonah merelakan tangannya untuk dipotong. Namun Richard menghentikan aksinya itu dengan alasan bahwa darahnya sangat sayang untuk dibuang percuma. Ia pun mengambil wadah bekas es krim. Setelah persiapan selesai, tangan Jonah disayat sedikit oleh Sasha dan Jonah meronta. Richard berusaha mengais darah yang bercucuran dengan wadah tadi. Kemudian Sasha mengisolasi luka sayatan tadi. Hal itu membuat Jonah tertidur. Begitu juga dengan yang lain. Keesokan paginya, Jonah masih bergelut dengan infeksinya yang sudah pada tahap keracunan darah, membuatnya kesulitan berpikir jernih dan lemas di sekujur tubuh. Richard mengusulkan jika Jonah meninggal, alangkah baiknya jika mayatnya dimakan saja. Sasha tidak menyetujuinya. Malam harinya, kondisi Jonah makin parah. Semuanya terbangun, semuanya panik melihat sahabatnya menggigil. Richard menginginkan Jonah untuk berkorban untuk mereka sebagai makanan. Jonah sangat tersinggung, ia pun bertengkar dengan Richard. Dari pertengkaran itu kemudian muncul pernyataan jujur Richard, bahwa Jonah yang disangka baik merupakan dalang pembunuhan atas mantan pacar Richard yang hamil itu. Jonah mengakui perbuatannya kepada Sasha. Ia beralasan untuk melindunginya dan keutuhan persahabatan mereka bertiga. Dan epiknya, tindakan Jonah tersebut murni atas keinginannya sendiri. Sasha terpukul sekali mendengarnya. Dia menghentikan suasana mengejutkan itu dengan mengusulkan adanya udian pengorbanan diri. Mereka bertiga berkumpul saling berhadapan, dan di tengahnya sudah disiapkan pecahan botol. Richard memegang kendali undian itu. Jika di antara mereka mendapatkan tali pendek, maka dialah yang sebagai korban. Richard memberikan tipuan pada undian itu agar Jonah yang kalah dan membuat Sasha menang. Sasha mengetahui maksud pacarnya itu, namun ia berpura-pura bodoh. Setelah tali dibagikan, keduanya mendapat tali yang panjang, sedangkan Sasha mendapatkan tali yang pendek. Maka, dengan begitu Sasha harus menjadi korban sebagai makanan mereka. Namun Jonah mengusulkan untuk mengundi kembali, tapi Sasha tetap kukuh menerima hasil undian itu. Richard pun galau. Sasha mengambil pecahan botol dan bersiap menyayat tangannya. Richard menguji nyali pacarnya tersebut. Ia mengatakan bahwa dia tidak akan berani melakukannya. Kemudian niatan Sasha menyusut. Richard mengusulkan diadakan undian lagi, namun hanya untuk laki-laki saja. Kali ini Jonah mengambil kendali. Ia meminta sahabatnya untuk mengambil terlebih dahulu, kemudian diikuti dirinya. Sungguh apes bagi Richard. Ia mendapat tali yang pendek. Jonah cekikian melihat wajah pucat sahabatnya itu. Sasha menyatakan ketidaksanggupannya untuk mengorbankan pacarnya dan meletakkan pecahan botolnya.
Kemudian Jonah mengambil pecahan botol itu dan mengarahkan ke leher Richard. Richard yang tidak siaga mudah sekali dilumpuhkan. Darahnya mengucur deras memenuhi teras dalam ruangan. Sasha sangat kaget atas tindakan Jonah. Tubuhnya gemetaran. Setelah kejadian itu, Jonah meminta Sasha untuk mengikutinya. Kali ini pasti bikin shock penonton. Jonah mengambil roti kering yang ia sembunyikan di sela-sela tangga masuk ruangan dan memberikannya kepada Sasha. Kemudian ia meminta Sasha untuk memakannya. Kegendengannya pun berlanjut. Ia mengaku bahwa ialah yang menyabotase mesin kapal agar tidak menyala. Ia menemukan ide itu pada saat ia sedang mencari barang-barang yang akan dibuang ke laut pada saat Richard disebutkan tadi. Jonah meminta Sasha untuk kabur bersama dari tempat ini secepatnya dan menghilang selamanya dengan uang yang Richard simpan dalam berangkas kapalnya. Sementara Jonah memperbaiki kapal, Sasha menunggu di luar sambil berusaha mencerna tentang apa yang barusan terjadi. Mesin kapal berfungsi kembali. Kemudian datanglah Jonah menghampirinya. Lalu ia dihantam pukulan keras dari Sasha sehingga mengakibatkan Jonah terjatuh. Namun tubuhnya mengenai baling-baling kapal dan membuat tubuhnya hancur. Jonah meninggal di tempat. Selanjutnya Sasha menuju kemudi kapal. Sesampainya di sana, dia mengalami kesulitan memahami petunjuk kemudi. Dan apa yang terjadi? Ia dorong tuas kapal dan boom, ia terlempar ke laut dan terjebak di sana sampai waktu yang lama, entah sampai kapan. Sedangkan kapalnya melaju kencang dan akan terhenti ketika bensinnya habis. Jadi itulah tadi cerita lengkap film Harpoon. Semoga kalian semuanya terhibur. Apabila ada saran dan ide untuk film selanjutnya, silahkan komen